Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita masuk ya pada topik ya akuntansi sektor publik ya. Kita lanjutan dari yang kemarin ya. Nah, di situ jelas ya akuntansi sektor publik di sini ini merupakan tidak lepas ya dari pembahasan yang namanya terkait dengan keuangan daerah gitu ya. Artinya akuntansi sektor publik di sini itu didanai ya, didanai dari berbagai sumber pendanaan ya, terutama pendanaannya berasal dari uh, pemerintah dan juga masyarakat ya. Jadi di situ yang merupakan pendanaan dari akuntansi sektor publik, baik di pemerintah pusat maupun juga di pemerintah daerah ya. Di pemerintah daerah itu sendiri pun juga pada kabupaten dan juga kota ya. Jadi nggak ada lagi istilah yang namanya kota madya ya, nggak ada lagi istilah kota madya. Kenapa? Ya karena sudah didefinisikan ya secara jelas di dalam undang-undang pemerintah daerah, yaitu undang-undang nomor 24 ya tahun 2014 ya. Jadi nggak ada lagi mengenal yang namanya kotip, kota administratif, atau juga yang namanya uh, uh, kota madya ya. Jadi hanya mengatur pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, Pemko dan Pemkab ya. Nah ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai sistem pencatatan gitu ya pada level akuntansi sektor publik gitu ya, maka nanti kita mengenal ya apa yang dikatakan dengan single entry ya, double entry dan juga triple entry. Nah, jadi situ yang dikatakan dengan single entry dan juga double entry itu adalah sistem pembukuan tunggal gitu ya, single entry. Dan double entry merupakan sistem pencatatan berganda ya yang mengenal namanya sisi debit dan juga sisi kredit, dan juga mengenal sisi kiri dan juga sisi kanan ya, atau gabungan ya antara keduanya. Tapi kalau menurut sistem pencatatan di Indonesia gitu ya, sejak berlakunya sistem ya pengakuan berbasis akrual gitu ya, maka dalam hal ini sistem pencatatan di Indonesia gitu ya, itu masih menganut yang namanya apa ya, sudah menganut yang namanya sistem double entry gitu ya. Jadi dikenali yaitu adanya pencatatan yang ada di sebelah kiri maupun juga di sebelah kanan ya. Nah, kalau kita berbicara apa ya, bicara penyajian sistem akuntansi keuangan di daerah gitu ya, maka nantinya kita berbicara siklusnya ya, bagaimana siklus ya, mulai dari mencatat gitu ya, meringkas gitu ya, sampai juga melaporkan ya. Jadi di situ siklusnya adalah siklus mencatat, meringkas dan juga melaporkan. Jadi kalau katanya mencatat gitu ya, maka harus ada dokumen sumber pencatatan ya. Sumber pencatatannya di sini nantinya mengikuti peraturan yang berlaku gitu ya. Kalau sekarang regulasi pencatatan dan juga penggolongan itu terlampir dilaksanakan pada Permendagri 77 ya tahun 2020 gitu ya. Dan di atasnya ada yang namanya turunan dari peraturan pemerintah yaitu PP nomor 12 ya tahun 2019. Nah, itu dasar-dasar hukumnya ya. Jadi yang dikatakan dengan dasar pencatatan itu adalah dokumennya ya. Ada namanya dokumen sistem penerimaan dan juga terkait dengan sistem pengeluaran. Nah, jadi kalau bicara sistem penerimaan maka berasal dari beberapa pos-pos penerimaan, yaitu ada yang namanya pos PAD ya, pendapatan asli daerah, kemudian juga ada dana perimbangan keuangan ya. Jadi sumber penerimaannya dari situ. Kalau dia sumbernya PAD gitu ya, itu ada yang namanya pajak daerah, ada namanya retribusi daerah, ada namanya lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan juga ada lain-lain pendapatan lainnya ya. Sedangkan dana perimbangan itu berasal dari atau istilah dalam peraturan yang berlaku sekarang bukan lagi dana perimbangan ya, disebut dengan dana transfer ya. Dasar hukumnya apa? Dana transfer ya bisa dilihat di dalam PP Peraturan Pemerintah nomor 12 ya tentang pengelolaan keuangan daerah dan juga Permendagri nomor 77 ya tahun 2020 ya. Nah, di situ
dasar ya, yang dikatakan dengan sebutan istilahnya dana transfer ya. Jadi bukan lagi dana perimbangan ya. Nah, jadi harus ada dasarnya kalau kita mau mencatat baik itu penerimaan maupun juga pengeluaran ya. Jadi kalau berbicara pengeluaran maka harus ada surat perintah pencairan namanya ya. Ada surat perintah pencairan langsung ya. Nah, jadi nanti di situ ada surat perintah pencairan langsung di situ berdasarkan pada apa ya yang dirangkum di dalam SP2D dan juga SPJ gitu ya. Jadi di situ SP2D LS dan juga SPJ BKU itu adalah bisa berupa bukti penerimaan kas ya, bukti pengeluaran kas dan juga bukti memorial ya. Dan di fase buku besar itu apa ya? digolongkan ya, digolongkan menjadi ya buku jurnal penerimaan kas, buku jurnal pengeluaran kas dan juga buku jurnal umum ya. Lalu diposting kemana? Ke buku besar ya. Nah, buku besar inilah sebagai bagian ya dari posting pemindahan ya. Posting itu pemindahan. Nah, dari hal itu disajikan di mana? Di laporan keuangan. Nah, jadi yang namanya laporan keuangan sektor publik ya, adik-adik sekalian, itu ada 7. Nah, ya. Jadi kalau laporan keuangan komersil ada 5 ya. Tapi kalau bicara laporan keuangan sektor publik ada 7. Apa saja itu yang namanya laporan keuangan sektor publik? Ya, yang laporan keuangan sektor publik yaitu laporan keuangan yang disajikan pada organisasi nirlaba ya, yang bukan mencari laba, tapi memberikan pelayanan. Yang pertama adalah LRA ya. Namanya LRA ya. Laporan realisasi anggaran. Nah, ini nanti kalau mau melihat definisi apa itu LRA, maka bisa dilihat di yang namanya pernyataan standar akuntansi pemerintahan PSAP. Ya, kalau mau nanti saya berikan bahannya PSAP 2021 udah ada ya. PSAP 2021 apa itu LRA ada di situ definisinya ya. Di SAP ya, standar akuntansi pemerintahan. Nah, jadi yang pertama kalinya yang namanya laporan keuangan adalah LRA ya, laporan realisasi anggaran. Isinya apa? Isinya berbicara mengenai pendapatan, ya belanja dan juga selisih lebih atau juga selisih kurang ya. Nah, jadi di situ berapa realisasi, berapa yang dianggarkan ya, yang pada dalam hal ini pada laporan realisasi anggaran ya. Kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih. Ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih di sini disebut dengan itulah namanya SAL ya, laporan perubahan saldo anggaran lebih, kemudian neraca, ya kemudian laporan operasional, ya kemudian laporan arus kas, ya kemudian laporan perubahan ekuitas dan juga catatan atas laporan keuangan ya. Nah, jadi ada 7 inilah yang namanya laporan keuangan pemerintah daerah ya, atau disebut dengan laporan keuangan organisasi sektor publik ya. Nah, itu. Dan berbicara mengenai siklusnya ya. Jadi siklus akuntansinya meliputi ada dari transaksi ya. Jadi transaksinya itu ada bukti ya. Jadi buktinya tadi apa? SP2D, SPJ ya. Nah, itu bukti ya. Yang dicatat di SP2D maupun juga SPJ itulah bukti. Nah, lalu dimasukkan pada dicatat mana? Di jurnal ya. Lalu posting buku besar ya. Lalu neraca saldo. Lalu jurnal penyesuaian ya. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian baru jadilah laporan keuangan. Nah, jadi nggak ada bedanya juga ya siklusnya antara organisasi sektor publik dengan komersil ya. Tetap bedanya adalah outputnya berupa laporan keuangannya. Kalau laporan keuangan komersil ada 5 ya, tapi kalau akuntansi sektor publik ada 7 ya. Nah, cukup jelas? Jelas ya? Oke. Dan kriteria laporan keuangan. Nah, jadi kriteria laporan keuangan atau disebut dengan karakteristik kualitatif. Nah, kalau kita lihat dari mana ini karakteristik kualitatif ini didapatkan? Ya, dari yang namanya ini ya, yang dari yang bersumber dari peraturan pemerintah ya, PP 12 tadi ya. Jadi situ kriterianya relevan. Relevan itu artinya apa? Ada umpan baliknya, ya kan? Ada nilai prediksinya, ada tepat waktunya ya. Jadi laporan keuangan itu kalau katanya prediktif maka bisa memprediksi ya setahun yang akan datang ya. Tepat waktu, timeliness ya. Ketika mau menyampaikan LPJ, laporan keuangan udah ada, maka dikatakan dengan tepat waktu ya.
Kalau lengkap ya ada 7 tadi ya, 7 laporan keuangan. Nah, apabila semua dipenuhi, maka kriteria kualitatifnya disebut dengan kriteria relevan ya. Kemudian andal. Ya, kriteria laporan keuangan itu bisa diandalkan artinya apa? Isinya jujur ya, isinya dapat diverifikasi, kemudian juga netral ya. Nah, itu. Kemudian dapat dibandingkan. Perbandingannya 2022 dengan 2021, maka dapat dibandingkan ya. Kemudian juga dapat dipahami. Ya, bisa dipahami artinya anggota dewan, legislatif, eksekutif bisa paham ya kan yang namanya laporan keuangan. Nah, itu terpenuhilah kriterianya 4 ya. Oke. Kemudian dalam hal ini kenapa laporan keuangan itu apa ya? Kenapa laporan keuangan ini harus memenuhi kriteria kualitatif? Ya, tujuannya adalah agar seimbang ya biaya dan manfaatnya. Jangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang 7 tadi, wah itu membutuhkan biaya yang besar ya. Ya, jadi harus ada prinsip biaya dan manfaat juga dipertimbangkan ya. Kemudian harus dipertimbangkan juga materialitas ya. Jadi materialitas itu penilaian ya dari suatu jumlah ya, dalam hal ini dianggap layak atau juga dalam hal ini memuat ya kandungan yang pada ada laporan keuangan itu informasinya ya, yang dicantumkannya dapat mempengaruhi keputusan. Jadi besar kecilnya itu bisa berpengaruh terhadap keputusan, ya kan? Misalnya apa? Misalnya kas ya di neraca ya kan. Kalau istilah di output di laporan keuangan sektor publik itu masih neraca ya. Tapi kalau di komersil namanya laporan perubahan posisi keuangan ya, atau disebut dengan disebut dengan laporan posisi keuangan ya, statement of financial position ya, itu ya, statement of financial position. Tapi pada SAP disebut dengan neraca ya. Nah, masih neraca atau balance sheet ya. Nah, itu. Jadi menyajikan laporan keuangan itu harus materialitas, harus sesuai dengan biaya dan manfaat, kemudian juga terpenuhinya karakteristik kualitatif. Apa itu karakteristik kualitatif? Yang 4 tadi, yaitu relevan, yaitu andal, dapat dibandingkan, dan juga dapat dipahami. Nah, di sini kalau bicara kita yang namanya basis akuntansi, gitu ya, itu ada basis akuntansi kas, ada basis akuntansi aktual, ada basis akuntansi menuju aktual. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah Indonesia sekarang menganut yang mana? Ya, Indonesia menganut basis akrual ya, kecuali LRA ya, laporan realisasi anggaran ya, karena menganut kas kan berapa yang sudah direalisir, berapa yang belum persentase. Maka LRA itu adalah masih menganut basis kas ya. Sedangkan laporan keuangan yang lain, neraca ya kan, kemudian arus kas ya kan, kemudian juga SAL ya, saldo anggaran lebih ya kan, kemudian LO gitu kan, itu masih berbasis kalau dia LO berbasis kas ya. Yang tadi yang sisanya yang 5 lagi berbasis aktual ya. Nah, yang berbasis kas menuju aktual, nah di sini udah menurut PP sudah tinggal 2 ya, yaitu basis kas dan basis aktual ya. Sebelumnya masih kas menuju aktual ya. Nah, ini contohnya. Ya, bagaimana kita mengilustrasikan ada sebesar kas saldo kas 20.000 misalnya ya. Nah, maka di penyajiannya dicatat bagaimana 20.000 itu. Maka dicatatnya adalah kas ya kan 20.000 dan dikreditlah ekuitas ya 20.000. Kemudian ada terjadinya pembelian kendaraan nilainya 3.000 gitu ya di neraca. Maka jurnalnya apa? Nah, maka jurnalnya adalah kendaraan itu dianggap sebagai pos belanja ya. Jadi belanja kendaraan kemudian kreditnya kas ya. Kalau ini berbasis kas, tapi kalau dia berbasis akrual, maka pembelian kendaraan itu dianggap sebagai ya misalnya di debit kendaraan kemudian di kreditnya kas atau juga utang ya. Nah, ini. Nah, pada akhir periode semua akun belanja akan ditutup ya. Karena apa akun belanja ditutup? Karena akun belanja itu adalah perkiraan nominal, ya kan? Perkiraan nominal masuk dalam bagian dari closing entries. Jadi ditutup ya. Nah, kemana ditutupnya? Gitu ya. Sehingga yang muncul di neraca basis kas ya.
Nah, jadi basis kas 17.000 dan kreditnya ekuitas ya. Nah ini, karena kalau dia basis akrual tadi, maka pembelian kendaraannya dicatat kendaraan ya, jadi bukan belanja, tapi kendaraan. Debit, kreditnya kas. Ya artinya kendaraannya timbul, kasnya berkurang gitu ya, atau hutangnya bertambah. Itu. Oke ya. Kemudian neraca pada basis akrual itu akan menampilkan akun kendaraan ya. Ingat ya, kalau basis akrual itu langsung ke aset ya, ke kendaraan, dan di sisi lainnya adalah kas. Nah, itu kan. Karena apa? Beli kendaraan pakai uang kas ya. Atau beli kendaraan pakai hutang. Ya, biasanya kalau dia pakai kas ya, maka muncullah kendaraan di sini dan juga kas ya. Kas di debit kendaraan ya. Oke. Nah, basis kas dimodifikasi ya, hingga transaksi dicatat berdasarkan kas yang diterima ya, atau yang dibayarkan ya, sehingga di neraca akan dihasilkan akan seperti neraca berbasis kas ya. Dan perbedaannya, basis kas dimodifikasi menggunakan fokus pengukuran atas sumber daya ya. Nah, jadi kalau dia basis kas, maka dibelanjakan ya, maka belanja timbullah belanja kendaraan di debit, kreditnya kas. Tapi kalau basis akrual tadi, ya kendaraannya di debit, kreditnya kas. Ya. Nah, beda ya antara kas basis dengan accrual basis. Nah, jadi kalau dia accrual basis, dia langsung didebitkan penambahan kendaraan dan kreditnya kas. Kalau cash basis, dia masih difokuskan pada pos belanja. Nah, jadi pos belanja ini belanja kendaraan di mana di pos laporan keuangan, yaitu di LRA ya, laporan realisasi anggaran ya kan. Karena kan isinya LRA itu tadi adalah pendapatan dan belanja kan gitu kan. Apabila pendapatan lebih besar daripada belanja, maka disebut dengan surplus ya. Apabila pendapatan lebih kecil daripada belanja, maka dikatakan defisit. Nah, jadi yang namanya akuntansi sektor publik ya, itu tidak mengenal namanya laba rugi ya, tapi adalah dikenal surplus dan defisit, lebih atau kurang ya, kelebihan pendanaan atau juga kekurangan ya. Jadi apabila kelebihan maka menimbulkan yang namanya silpa ya, selisih lebih penggunaan anggaran ya. Kalau kurang maka menimbulkan yang namanya silka ya, selisih kurang penggunaan anggaran. Nah itu ya. Dan fokus pengukuran menghendaki informasi tentang kendaraan dimunculkan pada neraca ya, sehubungan dengan fokus pengukurannya yang menghendaki semua kekayaan dimiliki ditampilkan di neraca ya, maka kendaraan di debit, kreditnya ekuitas ya. Nah sehingga menghasilkan neraca sebagai berikut. Jadi pembelian kendaraan itu akan menimbulkan ya posisi ekuitas ya, posisi neracanya sebagai berikut ya. Jadi kendaraan itu dianggap sebagai ekuitas dana investasi ya. Nah ini. Oke. Nah di PP 71 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, basis akrual untuk pengakuan pendapatan ya. Nah jadi untuk mengakui pendapatan basisnya adalah basis akrual ya. Misalnya apa? Ya kalau misalkan ada pendapatan maka potensi aja udah diakui pendapatan. Gitu ya. Jadi piutang di debit, kreditnya pendapatan. Ya, beban, ya aset dan kewajiban ekuitas lainnya. Jadi pemerintah dapat menyusun anggaran berbasis kas, ya atau juga basis akrual ya. Nah jadi ada dua tipe gitu ya. Dua tipe dalam proses penyusunan anggaran, yaitu basis kas dan basis akrual yang dipakai. Ya. Jika anggaran disusun berdasarkan akrual basis, maka laporan realisasi anggaran harus disusun berdasarkan basis akrual ya. Demikian juga bila anggaran disusun berdasarkan basis kas, maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan basis kas ya. Nah ini kalau kita lihat ya, prinsip dalam pelaporan keuangan itu ya prinsip historis masih diakui ya. Kalau di dalam sektor swasta, privat ya, itu prinsip nilai wajar. Nah, kalau di dalam akuntansi pemerintahan ya, atau sektor publik masih mengakui yang namanya nilai historis ya. Nilai wajar belum. Kemudian prinsip realisasi, LRA tadi kan, berapa yang direalisasi, berapa yang dianggarkan. Kan gitu ya. Kemudian juga prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Jadi substansinya
sangat dipentingkan dari bentuknya ya. Itu. Kemudian ada periodisasi ya. Kemudian ada prinsip konsistensi ya. Kemudian ada prinsip pengungkapan lengkap dan ada prinsip penyajian wajar ya. Nah, itulah ya adik-adik sekalian yang terkait dengan prinsip-prinsip dalam yang namanya apa ya? Yang namanya ya apa ya? Yang namanya kedudukan akuntansi keuangan daerah dan juga pengakuan atas sistem pencatatan dan juga pengakuan atas karakteristik kualitatif atas proses penyajian laporan keuangan ya yang bisa kita sampaikan di topik ini ya. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Ini saya kasih bahannya. Silakan ada yang mau diskusi. Nah, itu bahannya ya, silakan di-download.